Dan mereka yang terpilih sekaligus harus sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Kejujuran sudah tidak ada dan kemudian keadilan tidak lagi diindahkan, maka berarti itu sudah merupakan awal daripada kehancuran sebuah bangsa. Dan oleh karenanya, ya selama kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, maka ekspresi kebebasan harus dihargai, sepahit apapun itu. Mengenai politik dalam negeri Indonesia, ya, saya pahami bahwa Ustadz bukan tidak memperhatikan, apalagi dunia yang tanpa batas ini kan, internet di Amerika Serikat, sobat era sekalian, jauh lebih bagus dibandingkan internet Indonesia. Jadi kalau koneksi dan lain sebagainya justru lebih gampang kalau di Amerika dibandingkan di Jakarta kan, kira-kira begitu. Jadi lebih mudah mau zooming, mau apapun seperti ke tetangga sebelah saja kalau misalnya kita mau telepon dan lain sebagainya. Apa komentar Ustadz dengan politik Indonesia terakhir akhir-akhir ini? Apa catatan yang penting? Ya, jadi saya kira begini ya. Yang muncul dari hati nurani. Kalau dari hati nurani saya begini, ada dua hal. Pertama dari perspektif agama karena saya orang di bidang agama. Ya. Dan yang kedua, kebetulan saya belajar politik juga dari perspektif politik dan demokrasi ya. Okay. Dari perspektif agama, dalam sejarah kita pelajari bahwa terkadang memang ada masa-masa di mana kekuasaan itu mengalami kepanikan. Iya. Dan itu di saat tertantang. Kalau saya pakai ilmu gesture itu mimik itu muka Ustadz langsung berubah ngomong begini. Enggak, dan itu terjadi memang karena misalnya Firaun dengan segala kekuatannya ketika itu panik juga menghadapi Musa kan. Iya. Ya. Namrud yang begitu kuat, yang merasa ingin bisa melawan Tuhan di langit, ketika dihadapi oleh Ibrahim, panik juga kan. Iya. Sampai dia mengatakan, unsuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kita, kok Tuhan harus diminta tolong gitu. Karena dia sudah kehabisan akal, sudah berikan logika, jalan satu-satunya adalah harus menghabiskan Ibrahim. Maka apa yang dia lakukan? Dia lempar Ibrahim ke dalam api kan. Nah itu kan kepanikan kekuasaan yang terjadi dalam sejarah. Ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Indonesia ada kepanikan itu. Saya cuma mengungkapkan saja ya bahwa memang dalam sejarah seringkali ada kepanikan kekuasaan yang terjadi seperti itu. Itu secara agama ya, ini sejarah dan itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu harus biasanya terbukti dari masa ke masa. Yang kedua dari segi demokrasi saya kira demokrasi kita ini pertama kita harus belajar lebih dewasa lagi. Yang kedua harus jujur. Kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi. Menganut sistem demokrasi berarti begitu ada yang terpilih, kita sebagai masyarakat luas terima dengan siap untuk membenarkan yang salah. Dan mereka yang terpilih sekaligus harus sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Dan rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Otoritas tertinggi ada di tangan rakyat. Maka rakyat punya hak untuk mengoreksi penguasa dan kekuasaan. Wah, ini dalam ini. Dan oleh karenanya, jangan sampai kemudian di satu sisi kita menerima demokrasi sebagai sistem politik kita, tapi di satu sisi kita alergi untuk dikritik. Tidak hanya alergi, tapi diadukan. Kita malu-malu, itu kan kata halus itu. Ya, kita alergi untuk takut untuk dikritik. Itu kan ketidakjujuran kepada demokrasi. Jadi kalau tidak mau dikritik, ya, tidak mau dibenarkan, ya sudah katakanlah aja kita sudah tidak demokrasi lagi. Tapi ada penghalusan, Ustadz. Oh iya demokrasi, tapi kita demokrasi Pancasila. Hanya lama-lama Pancasila jadi kambing hitam. Ya, kalau begitu kan merusak Pancasila. Iya. Ya. Jadi saya kira memang kita harus jujur lah. Yang kita inginkan adalah kejujuran dan keadilan. Ya. Dalam sebuah kehidupan bangsa, di mana saja, dari dulu sampai hari kiamat nanti, ketika kebenaran atau kejujuran sudah tidak ada, dan kemudian keadilan tidak lagi diindahkan, maka berarti itu sudah merupakan awal daripada kehancuran sebuah bangsa. Saya tidak mengatakan ini quotation. Ini universal berlakunya quotation. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia ada di ujung kehancuran. Jika kejujuran dan keadilan tidak ada, maka itu awal kehancuran dan itu sejarah. Dan juga kebenaran, maka itu awal kehancuran. Ya. Dan itu saya sampaikan kepada Presiden Bush kan. Ya, jadi waktu pertama kali saya ketemu Presiden Bush itu kan di mana-mana mengaku sebagai Tuhan itu bersama Amerika. God is with America. Ya, karena ada di duit dolarnya itu. Ya, jadi Tuhan bersama Amerika. Lalu kemudian dia mengatakan, Anda bersama kami atau lawan kami? Ya kan ada waktu itu slogannya kan? Iya. Maka waktu saya ketemu Presiden Bush itu saya salaman sama beliau. Saya katakan, Mr. President, indeed God is with truth and justice. Sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Dia melihat saya nggak tahu apa dia paham. Kalau dia pintar pasti dia akan paham. Iya. Tapi kan saya baca ada toy, ada boneka di New York atau di Washington.
no brain gitu, nggak ada otaknya. Ya. Nah, Tapi George Bush itu ya. Ya, itu bahagian dari ekspresi kebebasan. Iya. Dan kebebasan itu adalah esensi demokrasi. Kalau kita alergi kepada kebebasan yang ada, maka berarti kita alergi kepada demokrasi. Walaupun memang sebagai bangsa kita punya sopan santun memang. Yeah. Tapi bukan atas nama sopan santun kemudian kita sekam, kita kemudian apa namanya? Sopan santun itu is a choice ya, tapi bukan hukum. Iya, ya, artinya itu pilihan tapi bukan hukum. Benar sekali. Jadi demokrasi itu kan sebuah tatanan yang kita terima bersama ya. Kita terima segala yang baik dan konsekuensi juga Jadi dari kalau kita demokrasi. mengkritik keras, kita lembut, itu adalah pilihan kita untuk bersopan Lembut, santun. ya. Tapi begitu kita mengkritik keras, bukan berarti kita kemudian dihukum. Ya itu ekspresi kebebasan. Iya. Ekspresi kebebasan ini menjadi esensi dari demokrasi. Iya. Demokrasi yang tidak menghargai kebebasan itu bukan demokrasi, demokrasi kan. Iya. Ya itu adalah kegilaan. Dan oleh karenanya ya selama kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, maka ekspresi kebebasan harus dihargai. Sepahit apapun itu. Nah ini kutipan juga yang menarik. Ini saya baru menyampaikan selamat ya kepada para menteri yang baru dilantik ini. Iya. Saya menyampaikan khususnya kepada Menteri Agama karena saya di bidang agama. Tentu saya tidak perlu mengomentari perdagangan ya teman kita Sandi Aga, tapi Bukan perdagangan dia pariwisata. Pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Ya jadi khususnya kepada Menteri Agama karena beliau kemarin dalam pidato awalnya menyatakan bahwa salah satu prioritasnya adalah membangun ukhuwah ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Kan ini kan istilah udah lama kita dengarkan. Iya. Maka kita tantang Basyariyah itu ukhuwah umat manusia ya. Kemanusiaan. Ya. Termasuk dialog antar agama di situ ya. Kemudian ukhuwah wataniyah itu artinya sebagai bangsa. Indonesia ya. Ya. Dan ukhuwah Islamiyah ini antar umat Islam. Saya menitik beratkan kepada ukhuwah Islamiyah ini. Jadi untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah itu mari kita sebagai menteri harus menciptakan suasana yang kondusif gitu. Jangan justru menteri kemudian justru mecah belah ini. Satu dipeluk, satu ditendang. Satu diinjek, satu diangkat. Nah, itu nggak bisa. Itu politik belah bambu. Ya. Jadi kalau mau membangun ukhuwah Islamiyah, kalau ada teman-teman kita di luar di pinggir jalan yang marah-marah, kita yang merasa lebih berakal, lebih berpendidikan, punya otoritas, ayo kita rangkul mereka itu kan. Anggaplah mereka kita anggap itu anak nakal itu. Anak-anak kita yang sedang nakal yang perlu kita bujuk, kita perlu didik. Itu pun perspektifnya masih subjektif juga ya kan? Makanya, jadi jangan kemudian ada antara jangan yang di pinggir jalan itu yang benar, jangan ya. Artinya ini anggaplah kita berbicara anggaplah rasional ini sesuatu yang normal saja. Ya, kalau ada yang di sana emosi, ya kita yang punya kewajiban untuk mendinginkan, menyabarkan. Jangan kemudian orang emosi ditambah lagi emosinya gitu. Kalau kita berbicara ukhuwah ya. Jadi menteri harus menyatakan sesuatu yang suasana yang kondusif, jangan mudah menuduh, jangan mudah hanya menyalahkan, ya, jangan justru menjadi elemen untuk memecah belah. Ya. Justru harus hadir di situ karena pemerintah dalam bahasa Arab itu ra'i, ra'i itu penggembala, ya itu bahasa teman-teman Kristiani karena gembalaan ya. Yeah. Nah rakyat itu adalah ra'iyah, artinya yang digembala itu, ya, dan kata ra'iyah ini yang dijaga, yang diayomi, yang diperhatikan gitu. Dan pemerintah memperhatikan. Ya bukan sebaliknya, jangan sampai rakyat ditelantarkan gitu. Jadi apapun keadaan rakyat kita itu adalah kewajiban pemerintah untuk merangkul mereka, mengembalikan mereka. Mungkin kalau bahasa dakwah, kembalikanlah mereka ke jalan yang benar kalau kita merasa bahwa mereka sedang berada di luar jalan yang salah. Iya. Itu kewajiban pemerintah, saya kira begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Saya baru saja wawancara Ustadz Syamsi Ali, imam besar di Amerika Serikat. Sebelumnya di New York, sekarang di New York juga masih ya? Masih di New York, tapi berbeda tempat sudah ya. Dan Ustadz sedang berusaha membangun sebuah pesantren yang luar biasa di Amerika Serikat, tidak tanggung-tanggung di Connecticut. Connecticut itu berapa kilometer dari sekitar 2 jam naik mobil dari 2 jam driving naik mobil dari New York. Dan sekarang tahap pembangunan, dan ini sangat luar biasa. Sobat Era sekalian yang mau berderma baik di BNI Syariah, Bank Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Inka Nusantara Madani. Kalau mau cek online-nya, ada juga donasi online di www.nusantarafoundation, foundation bahasa Inggris ya, .org/donasi. Nanti akan ditampilkan di sini ya semuanya. Dan juga ini ada juga kontak ya, kontaknya di +62, siapa tahu yang nomor kontaknya sedang di luar negeri ya, +62 811 99 80320. Tapi saya ingin ke Ustadz Syamsi Ali barangkali langsung menyampaikan pesan mengenai pembangunan pesantren ini apa dan bagaimana. Mungkin Sobat Era pengen tahu juga. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini bagian dari jawaban terhadap hal yang cukup menggalaukan saya sebagai putra bangsa yang lama di luar negeri ya, bahwa kok Indonesia dan Muslim Indonesia khususnya di Amerika itu kurang dikenal. Maka salah satu upaya saya, dan ini bagian dari komitmen saya sebagai bagian dari perjuangan saya, untuk mengenalkan Islam dan Indonesia sekaligus sebagai negara Muslim terbesar dunia. Karena selama ini kalau ada usaha-usaha besar untuk umat Islam, biasanya yang dikenal Saudi, Qatar, Emirat dan sebagainya. Yang which is dianggap negara kaya kan? Ya, gitu. maka saya ingin sebenarnya mengenalkan pertama bahwa Indonesia itu tidak kecil-kecil banget ya. Kita ini negara besar, bangsa besar, punya potensi yang sangat hebat. Dan sebenarnya sejujurnya dengan segala permasalahan ekonomi yang kita hadapi, Indonesia itu kaya dalam upaya untuk merubah image Islam yang cukup disalahpahami dunia barat dan Amerika khususnya. Apalagi memang Amerika ini ingin ada alternatif, wajah alternatif bagi Islam. Sebab sejak 9/11 tahun 2001 serangan WTC itu kepercayaan kepada dunia Timur Tengah itu berkurang. Karena dari sekian yang ditulis kan semuanya dari Timur Tengah. Maka Amerika, jadi, Indonesia bisa muncul alternatif wajah Islam ya. dunia. Dan sebenarnya kenapa Bush di tahun 2001 datang ke Bali ketika itu bulan Desember, ketemu dengan Pak D. Syamsuddin, walaupun Ayah Jim menolak ketika itu karena beliau lagi jaya-jayanya. Tapi harapannya Indonesia bisa ada di garda terdepan untuk menampilkan Islam itu. Karena Islam kita ini memang Islam yang ramah, diakui atau tidak ya, bisa merangkul orang, bisa tersenyum, ya sopan kalau ngomong, dialog kita juga tidak seglek gitu ya, tidak rigid, tidak kaku. Nah ini semua diinginkan. Tapi yang terpenting adalah kita ini menjadi negara Muslim terbesar, saya yakin bukan sembarangan. Ini ada amanah besar di pundak kita, dan amanah itu adalah harus berada di garis terdepan untuk menjadi dai dan daiyah, untuk menampilkan bahwa Islam itu bukan bahaya kepada dunia. Islam itu bukan ancaman, Islam itu kontribusi kok. Islam itu justru datang untuk memperbaiki dunia kita ini. Kenapa ditakuti kan gitu? Nah, maka salah satu cara saya mengenalkan Islam dan Indonesia adalah membangun pondok pesantren ini. Karena jadi, bagi saya pondok pesantren, pondok pesantren di Amerika Serikat keren kan? Iya, karena bagi saya pondok pesantren itu adalah backbone Islam di Indonesia ya. Baik Muhammadiyah maupun NU ya, kita punya pesantren. Maka harapan saya mudah-mudahan lewat pesantren ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun mungkin saya sudah tidak di sini. Jangan dikenal bahwa ini proyek Nusantara, bukan. Ini proyek Indonesia. Ini adalah sumbangan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia kepada perjuangan dakwah global kita, khususnya di Amerika Serikat. Insya Allah. Ya, Sobat Era sekalian, sekali lagi kalau memang mau berderma, berdonasi, ini bisa disampaikan ini, nanti ditulis di sini sekali lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Sobat Era sekalian yang memang terbuka hatinya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Syamsi. Mudah-mudahan segera terrealisasi apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.